Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Feli Widiani. Buat kalian yang baru pertama kali nonton YouTube aku, kenalin, aku Feli Widiani. Nah, sekarang aku adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di Bandung. Nah, buat konten kali ini, aku akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah disampaikan ke aku melalui WA atau Facebook. Nah, kenapa aku belum buka pertanyaan di IG? Karena Q&A ini bagian dari Q&A itu baru aku coba kali ini. Jadi aku mau nyoba dulu bagaimana responnya. Kalau emang udah bagus, aku bakal bikin part 1, part 2, part 3 dan selanjutnya. Nah, ada yang menarik banget nih di pertanyaan yang diajuin dari teman-teman yang menurut tahu krusial buat diketahui gitu, apalagi untuk pelajar atau siswa-siswi di seluruh pelosok negeri tentang bagaimana sih biaya hidup atau biaya kuliah di Bandung, yang katanya menurut orang-orang itu biayanya mahal, biayanya tidak standar gitu, di atas standar kemampuan orang-orang Indonesia. Nah, di sini aku akan bahas insya Allah secara mendetail bagaimana biaya hidup di Bandung. Nah, aku bagi dulu biaya hidup di Bandung itu ada biaya kuliah yang pertama, atau biaya UKT lah. Terus ada biaya hidup, biaya kayak biaya makan. Terus ada biaya kosan atau tempat tinggal. Yang pertama dulu, biaya UKT atau biaya kuliah sendiri yang harus banget dibayarkan kan. Nah, mungkin aku cerita aja lah ya. Aku tuh merupakan mahasiswa di ITB. Nah, mungkin orang-orang taunya ITB itu mahal karena ya cara kampusnya aja itu bagus, terus fasilitasnya lengkap, dosennya ya enak tuh. Tapi sebenarnya untuk biaya kuliah sendiri itu tak setinggi yang kalian bayangkan gitu. Kayak aku aja nih dapat bidik misi, nah itu kan sama sekali nggak bayar kan, dari UKT yang tadinya 12,5 juta turun sampai 0 rupiah. Nah, buat mulai tahun ini UKT yang paling tinggi di ITB itu adalah sebesar 25 juta untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur seleksi mandiri. Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN itu, atau jalur yang biasa kita sebut reguler, itu masih sama, paling tinggi itu 12,5. Nah, walaupun itu masih tinggi ya, tinggi banget menurut aku. Nah, itu bisa banding UKT sebenarnya, bisa banding dengan ngajuin banding UKT, terus menuhin syarat-syaratnya. Nah, kalau kalian emang bener-bener jujur gitu, nggak mampu, bakal diringanin kok, ada UKT-nya dibanding, UKT-nya dikurangin gitu. Nah, selain misal kalian itu nggak keterima di banding UKT, misal saking kalian itu orang mampu lah ya, nah itu bisa banget kita ngeringanin biaya kuliah kita itu melalui yang namanya beasiswa. Karena beasiswa itu bukan hanya untuk kalian yang kurang mampu, beasiswa itu juga untuk kalian yang emang mampu di akademik secara kemampuan otak gitu. Jadi bisa ada persyaratan IPK minimal IPK berapa, IPK berapa, itu bisa ngajuin juga walaupun kalian orang mampu. Nah, buat ITB sendiri itu ada namanya web kemahasiswaan. Di web kemahasiswaan ini itu ngurusin berbagai jenis kebutuhan mahasiswa atau prestasi mahasiswa atau yang lain-lainnya ya berkaitan kemahasiswaan.
Nah, di salah satunya itu ada menu beasiswa. Di situ kalian bisa apply maksimal 3 beasiswa. Nah, ketika misalnya aku dapat beasiswa di semester 5, kan sekarang semester 5 ya. Nah, beasiswa itu misal hanya berlaku selama 6 bulan. Nah, ketika kita udah dapat 3 beasiswa, walaupun itu maksimalnya 3 beasiswa, ketika yang habis 6 bulan yang semester 5 ini, terus kan berarti misal sisa 2 beasiswa lagi. Nah, itu bisa apply kembali, asal ya memenuhi persyaratan yang diajukan oleh si penyedia beasiswa ini. Gitu. Ya kesimpulannya, kalau masalah biaya, masalah dana, masalah uang di ITB itu nggak susah gitu. Bahkan ada beasiswa yang membiayai kalian buat sekedar makan per hari gitu. Kayak 1 hari dikasih 15.000 itu untuk hanya makan gitu. Jadi jangan takut untuk daftar ke ITB buat kalian yang ngerasa Bandung itu mahal. Nah, terus ke biaya hidup. Nah, biaya hidup sendiri emang itu relatif pada setiap orang, yang gaya hidupnya itu kan berbeda, berarti kebutuhan berbeda, emosional berbeda, keinginan berbeda juga. Tapi di sini aku pengen motivasi nih buat kalian yang ngerasa aduh Bandung itu mahal, Bandung itu nggak setara lah buat ekonomi aku yang atau ekonomi kalian yang kurang gitu. Nah, itu jangan demot lah ya. Jangan akhirnya aku mah ke Jogja aja yang murah. Padahal misal kualitas kampusnya itu bagus di Bandung. Karena alasan dana atau biaya, kalian beralih ke kampus yang kualitasnya kurang, tapi biayanya itu mumpuni gitu kitanya. Nah, jangan. Kalau aku dapat beasiswa kan bidik misi, itu 1 bulan dikasih 700.000 untuk biaya hidupnya, biaya makannya gitu ya. Nah, gimana sih gunain 700.000 itu per bulan? Yang katanya Bandung itu mahal kan? Yang katanya anak Bandung ya kerjanya nongkrong atau ke mall atau gimana? Itu gimana sih? Kalau aku sendiri itu sebenarnya 700 itu masih bisa dihemat loh. Kenapa? Karena sebenarnya kayak warteg di Bandung itu sama aja kayak warteg di daerah pelosok gitu, sama aja. Bahkan nasi di sana itu ada yang cuman 1 porsi 4.000 kayak di sini kan, kayak di daerah kalian masing-masing gitu. Nah, 2.000 aja kalau kita beli setengahnya itu udah cukup menurutku. Terus lauknya juga kalau di warteg ini berkisar paling murah itu 2.000 sampai 6.000. Nah, kalau misal kita orang yang hemat itu bisa banget 700 buat sebulan. 700 udah mencakup makan, air minum, dan kebutuhan sabun-sabun gitu bisa sebenarnya. Asal kaliannya kayak nggak males gitu buat mesen dari misal ada warteg kosan yang murah, itu kalian jangan males buat mesen, jangan males buat bawa-bawa berat ke kampus, itu udah cukup modal buat kita hemat. Jangan kita kayak aduh males bawa makanan dari kosan, mending beli 15.000 sekali makan, 1 hari 30.000 belum apa-apanya. Nah, itu yang sebenarnya buat kita boros di Bandung gitu. Jadi kalau masalah makan, masalah biaya hidup itu tergantung kalian. Misal kita kegoda nih ya, kayak aduh capek bawa-bawa dari kosan, ya kita ingat lagi aja buat motivasi diri biar nggak males gitu. Ingat lagi kalau tujuan kita ke ke Bandung, ke kuliah, ke kampus itu untuk merantau dan ya biar kita hidupnya lebih baik gitu, biar kita bisa mandiri, biar kita lebih rajin juga.
biar kita ya intinya jangan males gitu buat bisa bertahan hidup di Bandung. Terus ada satu lagi yaitu biaya kosan. Nah sebenarnya biaya kosan di Bandung itu beragam banget, dari yang mulai 15 juta itu ada sampai yang sekarang 500, kayak di daerah-daerah di Jogja, di Malang, di daerah Jawa Timur gitu. Sebenarnya ada, tapi ya mungkin memang ininya apa sih, fasilitasnya tidak sama kayak di Jogja, tapi ya kita pinter-pinter lah ya milih buat kayak kita jangan males survei. Pokoknya survei daerah yang kalian tahu, yang kalian prediksiin itu bakal deket ITB, bakal aksesnya mudah, itu jangan males nyari gitu. Tapi alhamdulillah waktu aku itu sekali survei itu langsung dapet kosan yang benar-benar harganya terjangkau, terus fasilitasnya bagus, terus bapak kosannya juga baik. Jadi baiknya itu gimana? Baiknya tuh kayak kalau kan dia orang Jakarta ya. Nah kalau ke kosan kayak ngejenguk anak-anak kosannya itu selalu bawa makanan. Terus bapaknya juga bilang kalau orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang ngekos di kosan beliau itu hanya dimintain uang ini apa sih namanya, uang sebagai uang kontrakan gitu kan. Aku sebut saja lah ya. Jadi aku tuh ngekos dengan biaya 700 per bulan, atau lebih murahnya kalau biaya selama 3 bulan itu kalau dibayarkan secara langsung itu jatuhnya per bulan hanya 650.000. Nah itu menurutku cukup murah, dan itu udah ada kayak fasilitas ranjang, kasur, terus lemari, terus rak buku, terus udah ada dapur, udah ada kamar mandi yang gak ngantri gitu, udah ada tempat parkir yang benar-benar aman, terus jemurannya benar-benar gak akan kena hujan tapi dia bisa cepet kering. Itu enak banget pokoknya. Nah jadi kita di situ nggak usah mikirin gimana bayar listrik, bayar PDAM air, bayar buat bibi-bibi yang bersihin kosan, itu udah sama bapaknya karena bapaknya baik banget yang punya kosan itu. Nah terus juga ada lagi tips dari aku, kalau nyari kosan itu usahain yang dilewatin sama jalur angkot karena itu benar-benar hemat banget. Kalau di Bandung itu sekali naik itu 2.500 ke kampus. Nah kalau sekali 2 bolak-balik itu hanya 5.000 dibandingkan dengan Grab yang bukan kadang sih, ini udah ketetapan ya, udah tarif dari Grabnya atau Gojeknya itu 9.000 atau 10.000 sekali jalan kalau di Bandung. Nah itu kan kalau dikali 2 itu sampai nyampe ke 20.000. Itu beda banget sama kita kalau naik angkot hanya 5.000. Nah atau juga kalian yang bawa motor bisa banget buat ngebawa motornya ke Bandung. Itu sama aja sih sebenarnya kayak bayar angkot. Kalau di Bandung aku tuh ngisi 1 liter itu 10.000, bisa dipakai sampai 5 hari. Kalau kita bagi itu sehari 2.000 kan. Nah terus buat biaya parkir itu 2.000 juga. Nah kan cuma 4.000. Dengan 4.000 kita bisa bolak-balik dengan nyaman, nggak nunggu-nunggu angkot atau nggak nunggu-nunggu Grab, atau kita juga nggak khawatir nih, misal kita naik angkot kan, kalau kita pulang malam, pulang jam 11 atau jam 1 abis ngerjain tugas bareng temen, itu nggak khawatir bakal nggak ada Grab atau angkot yang akan ngejemput kita buat nganterin pulang gitu seenaknya. Nah gimana buat cara motor biar bisa ke Bandung? Nah tentunya dibawa. Ini sebenarnya cerita aku yang bolak-balik dari Indramayu ke Bandung. Oh iya, aku tuh asalnya dari Indramayu.
bolak-balik ke Bandung dari Indramayu itu pakai motor, dan itu 5 jam dong. Tapi berkat keberanian itu jadi aku enak, maksudnya di kampus bawa motor pergi-pergi kemana gak mikirin tarif Grab atau Gojek gitu lah ya. Tapi sebenarnya kayak awalnya takut buat kayak bawa motor dari Indramayu ke Bandung, selama itu ngelewatin Tangkuban Perahu yang curam, terus banyak banget ini apa sih namanya, asap-asap gitulah, apa sih namanya lupa aku, asap-asap putih itu yang suka menuhin kalau dingin. Itu pernah sih aku kejadian waktu itu lewat ke Tangkuban Perahu ke Lembang itu, oh ya kabut namanya. Kabut itu tebel banget. Terus di depan aku tuh ceritanya ada mobil melaju di depan aku. Nah karena ketutup kabut, benar-benar gelap si jalan itu, sampai mobil di depan aku itu kelabasan gitu. Kayak depannya itu udah tebing, bukan tebing sih, apa ya namanya, intinya mau nabrak gitu dikit lagi. Untung kan aku di belakang, jadi aku bisa tahu gitu, bisa nggak sampai nabrak. Itu deg-degan banget sih, kayak aku sendirian dari Bandung ke Indramayu waktu itu. Terus aduh gimana, tapi kalau nggak diterusin juga bakal lama kan, karena kita nggak tahu kabut itu bakal selesai, bakal hilang tuh kapan. Ya udah, jadi walaupun merayap gitu, kayak jalannya nggak terlalu cepat, tapi asal jalan gitu, nanti juga kan sampai, walaupun misal nyampainya berapa jam gitu. Ya mungkin itu aja buat konten kali ini. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain belum aku jawab, akan aku satuin di sesi Q&A. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share too. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.